Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salvana Adistia Hidayah dengan NIM 202100800082 dari kelas MN21C dengan dosen pengempu Dr. Gustian Juanda. Di sini saya akan menjelaskan tentang pelaporan segmen, evaluasi pusat investasi, dan penetapan harga transfer. Ada 3 yang akan saya bahas. Yang pertama adalah desentralisasi dan pusat pertanggungjawaban. Yang kedua, pengukuran kinerja pusat investasi dengan menggunakan laporan laba rugi, variabel, dan absorpsi. Dan yang ketiga ada mengevaluasi manajer pusat laba. Yang pertama, sistem akuntansi pertanggungjawaban adalah sistem yang mengukur sebagai hasil yang dicapai setiap pusat pertanggungjawaban menurut informasi yang dibutuhkan para manajer untuk mengoperasikan pusat pertanggungjawaban mereka. Idealnya, sistem akuntansi pertanggungjawaban mencerminkan dan mendukung struktur dari sebuah organisasi. Ada 4 jenis utama pusat pertanggungjawaban. Yang pertama ada pusat biaya, yaitu manajernya bertanggung jawab hanya terhadap biaya. Yang kedua, pusat pendapatan, manajernya bertanggung jawab terhadap penjualan. Lalu pusat laba, manajernya bertanggung jawab terhadap penjualan dan biaya. Dan yang terakhir, pusat investasi, manajernya bertanggung jawab terhadap penjualan, biaya, dan juga investasi modal. Masuk ke pembahasan kedua, yaitu pusat laba dinilai berdasarkan laporan laba rugi. Akan tetapi, laporan laba rugi perusahaan secara keseluruhan tidak terlalu berguna untuk tujuan ini. Oleh sebab itu, mengembangkan laporan laba rugi segmen untuk setiap pusat laba adalah suatu hal yang penting. 2 metode perhitungan laba yang telah dikembangkan, yaitu berdasarkan perhitungan variabel dan berdasarkan biaya penuh atau absorpsi. Keduanya merupakan metode perhitungan biaya yang berkaitan dengan cara menentukan biaya produk. Nah, perhitungan biaya variabel adalah menekankan perbedaan antara biaya manufaktur variabel dan tetap. Perhitungan biaya variabel yang disebut juga perhitungan biaya langsung hanya membebankan biaya manufaktur variabel ke produk. Biaya ini meliputi bahan baku langsung, tenaga kerja langsung, dan overhead variabel. Lalu perhitungan biaya absorpsi membebankan semua biaya manufaktur pada produk, bahan baku langsung, tenaga kerja langsung, overhead variabel, dan overhead tetap adalah hal-hal yang menentukan biaya produk. Menurut perhitungan biaya absorpsi, overhead tetap dipandang sebagai biaya produk, bukan biaya periode. Dan yang terakhir ada evaluasi terhadap para manajer, sering dikaitkan dengan profitabilitas unit-unit yang berada dalam kendali mereka. Jika kinerja laba diharapkan untuk mencerminkan kinerja manajerial, maka manajer berhak mengharapkan berlakunya hal-hal berikut ini. Yang pertama, ketika pendapatan penjualan meningkat dari satu periode ke periode berikutnya, sementara faktor-faktor lainnya tetap, maka laba akan meningkat. Yang kedua, ketika pendapatan penjualan menurun dari satu periode ke periode berikutnya, sementara faktor-faktor lainnya tetap, maka laba akan menurun. Dan yang ketiga, ketika pendapatan penjualan tidak berubah dari satu periode ke periode berikutnya, sementara faktor-faktor lainnya tetap, maka laba akan tetap tidak berubah. Cukup sekian video dari